Komal, saya juga ngobrol di hari-hari dalam kehidupan saya. Sebetulnya banyak umat Islam yang belum mengerti juga tentang keislamannya gitu loh. Maksudnya kenapa nggak kalian berdakwah, bersiar gitu loh, daripada membanding-bandingkan ajaran? Karena saya harus jujur ya di sini. Saya lihat komal-komal Kristen sama Islam itu bedanya jauh banget gitu loh. Contoh, ketika Kristen ditanya, Kristen jawab buka-buka ayat, Oke, itu bukan masalah kita, enggak, itu bukan masalah kita, itu urusan penilaian Anda. Kami nggak ada urusan dengan itu, urusan kami. Kalau Anda bilang kalian harus menjelaskan Islam, banyak umat Islam yang belum tahu, itu urusan kami, karena kami juga punya ustadz, ada ahli fikih, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat, Ustadz itu sudah ada. Kami memang apologet. Jadi kami kalau Anda tanya kenapa kami membahas tentang komparasi Islam dan Kristen, ya karena emang itu kapasitas kami, kredibilitas kami. Bang Faru, apa kredibilitasnya sebagai mantan Kristen? Dia berhak memberikan ilmu pengetahuan, ilmu yang dia dapatkan by experience loh. Dan bahkan itu lebih tinggi daripada sisi akademik. Kalau saya apa? Akademik. Saya akademisi. Nah, kami kalau Anda bicara tentang menurut penilaian Anda komal Kristen lebih mulia, itu nggak ada urusan sama kami. Itu penilaian Anda, dan penilaian Anda belum tentu benar loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di sini saya akan menceritakan sedikit diskusi Unirifa, Bang Faruk, dan apologet Islam lainnya, di mana oknum-oknum Kristen bertanya tentang agama Islam dan menjelaskan agamanya sendiri. Dan juga di mana nantinya apologet Islam akan menanyakan balik tentang agama mereka. Di awal video telah berlangsung pertanyaan dari wanita Kristen bernama akun Mama Loren, menanyakan tentang ajaran Islam, di mana ia menanyakan tentang Hawa yang tidak ada dalam Al-Quran, dan Nabi Isa yang diberikan kitab Injil. Tetapi di manakah Injilnya sekarang? Dan lagi Nabi Muhammad disunat juga tidak ada dalam Al-Quran, dan perintah sholat juga tidak ada. Jadi itu dijelaskan oleh hadis. Bagaimana penjelasnya? Sampai saya merasa tidak mengerti dan memahami katanya. Nah, apakah jawaban dari Bang Faruk dan Unirifa menjawab pertanyaan wanita ini? Apakah ia akan dapat memahami dari data-data dan penjelasan yang diberikan Bang Faruk dan Unirifa nantinya? Dan apa benarkah nama Hawa tidak ada dalam Al-Quran? Dan dari manakah nama Hawa itu berasal? Dan lagi, di manakah kitab Injil Nabi Isa sekarang jika memang benar Nabi Isa diberi Injil? Daripada penasaran jawaban dari Unirifa dan Bang Faruk, mari kita tonton saja videonya sekarang. Suka dengar di komal-komal gitu loh. Kok di Al-Quran agak besar sedikit suaranya, Mama Loren, kurang kedengaran. Agak besar sedikit suaranya. Suaranya besar sedikit. kedengaran belum? Halo? Ya, lanjut. Ya, aku Kristen. Enggak, Oh, udah. aku dengar di komal-komal kan. Aku di netizen ya, bukan apologet. Aku di netizen dan aku jemaat biasa. Aku udah percaya Yesus. Nah, aku tuh mau tanya, kalau kan saya dengar di komal-komal ya, Quran itu sempurna, tapi kok banyak yang tidak bisa dijawab gitu loh, nggak ada di Quran. Contoh kayak soal Hawa nggak ada. Terus soal waktu Isa, katanya Isa nerima Injilnya mana gitu loh. Terus Nabi Muhammad disunat, nggak ada ayatnya juga. Terus perintah sholat juga nggak ada. Jadi, dan itu harus dijelaskan di hadis. Itu kalau kayak gitu sebenarnya penjelasannya bagaimana sih? Gitu loh. Karena kan yang saya bingung gini ya, kok kalian tuh bahas Alkitab,
Segol-segol Yesus. Coba Mama Loren, coba satu aja yang mau ditanya yang mana? Coba. Satu dulu ya. Ya, kenapa tidak ada Hawa di Islam? Ya, kenapa tidak ada Hawa di dalam Al-Quran? Kalau boleh tahu Mama Loren, Hawa itu siapa? Mama Loren, Hawa itu siapa Mama Loren? Ya, Hawa itu kalau dalam pemahaman iman Kristen itu kan manusia kedua sesudah Adam ya, pasangannya Adam. Dan Islam kan Pasangannya Abraham. Oke. Ya. Dan Coba Islam kan mengakui Mama Loren, coba Mama Loren sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Tuhan memperkenalkan nama istri Adam adalah Hawa. Gimana rupanya? ya itu di Kejadian lah, baca aja kan Ya, ada. kejadian apa Bunda? Nanti kita buka. Kita berpegang kepada original lagi ya. Kejadian itu berarti di kitab Kejadian, ketika kita kejadian berarti menggunakan bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Kejadian berapa Bunda? Ya makanya kan saya nanya ini karena kan saya bukan apologet ya. Saya cuma dengar-dengar Nah, aja. itu Bunda hanya menerima informasi yang simpang siur. Al-Quran itu hanya menyampaikan sesuatu yang hak kok. Ya, Bukan tapi kalau karangan manusia yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam Al-Quran itu, yang dia dapat dari malaikat Jibril yang diperintahkan oleh untuk menyampaikan wahyu itu atas apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Oke. Karena tidak adanya kontribusi ketika disebutkan siapa nama Hawa, nama istrinya Adam, Allah tak beritahu di dalam Al-Quran siapa nama Adam, sama siapa nama istri Adam. Cuman ada teman-teman kita yang keluar-keluar nama istri Adam Hawa, tahu dari mana? ini nyontek berarti dong kalau teman-teman Islam bilang Hawa, soal Hawa gitu loh. Berarti kan tuh Bunda, nyontek. Hawa Karena itu Islam juga Bunda, tahu Hawa loh. Bunda, Hawa itu bahasa Arab. Iya. Hawa itu bahasa Arab. Iya. Bagaimana bahasa Arab bisa muncul di dalam kitab Bunda yang berbahasa Ibrani? Nah terus kalau misalnya sekarang gini saya tanya, tadi kan Anda bilang Muhammad diwahyukan Allah. Kok tidak ditulis kapan persisnya dan kapan Allah itu berbicara langsung ke Muhammad? Gak ada itu. Saya tanya-tanya setiap orang nggak pernah ada. Tidak ada catatan yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu berbicara langsung kepada Nabi. Allah itu berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril. Akan tetapi Jibril yang menyampaikan wahyu ini mendapatkan legitimasi dari Allah, legalitas dari Allah. Di mana dikatakan Allah, Jibril ini adalah yang menyampaikan ayat-ayat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada legalitas Jibril gitu. Kalau saksi waktu Muhammad, kalau saksi waktu Muhammad jadi nabi ada? Jika Bunda meminta saksi dari golongan manusia, kami katakan tidak ada. Dan kami tak malu mengatakan tidak ada. Karena apa? Seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun ketika menerima wahyu tidak ada saksinya. Artinya ya gini loh. Ada saksinya di dalam kitab Keluaran ketika Musa naik ke atas gunung Sinai mendapatkan 10 perintah Torah, 10 perintah Tuhan, nggak ada juga saksinya. Kenapa ibunda percaya kalau Musa itu nabi? Oh ada. Kan waktu Musa menuntun Israel keluar dari Mesir, Allah turun langsung, siang jadi tiang awan, malam jadi tiang api. Itu udah bukti bahwa dia nabi. Tertulis? Itu di Kejadian. Ayo wahyu, baca Kejadian. ada saksi yang menyaksikannya. Di mana Bunda tertulis? Anda kan gini loh teman-teman Islam ya, Anda selalu menuntut original text. Sementara Quran sendiri nggak ada yang originalnya mana. Sampai detik ini diminta original yang asli itu, Quran yang asli itu yang turun gedebuk dari langit itu nggak ada. Mana? Gitu loh. Salah lagi Bunda. Loh, Salah kan katanya lagi Islam Bunda. itu, Al-Quran itu disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu tidak dalam bentuk buku budubuk, tidak, tetapi melalui metode talaki. Ya, Talaki nulis itu siapa? Metode talaki itu membacakan bertatap muka. yang nulis siapa? Apa? Dulu Bunda, Yang Bunda nulis kan ya? belum selesai penjelasan.
penjabaran, penjelasan Iya, Bang Faruk belum selesai. Dari tadi 4 kali pertanyaan saya dengar dan belum selesai pemaparan Bang Faruk, sudah diajukan pertanyaan baru. Ada 4 pertanyaan yang harus diluruskan. Pertanyaannya itu pun harus diluruskan karena pertanyaan itu berdasarkan ketidaktahuan. Kalau Bunda di sini ingin dapat ilmu tentang Islam, biarkan Bang Faruk jelaskan dulu. Dengarkan Oke, ya, beliau. lanjut. Nah, jangan dipotong dulu sebelum saya ini enggak. Bang Faruk bilang begini, ini contoh. Itu metodenya talaki, Bunda. Anda tetap tanya yang nulis siapa? Loh, metode talaki loh yang dijelaskan. Anda sudah Talaki tahu belum metode? Nah, makanya dengarkan dulu Abangku Faruk ini menjelaskan ilmu Islam, Talaki apa? Mbak. Saya nggak ngerti. Makanya Bunda, gimana Bunda mengerti kalau Bunda belum dijelaskan? Pelan-pelan ya, dengarkan semua statement Bang Faruk dulu. Kalau nanti masih belum paham tentang penjelasannya, tekankan lagi pertanyaan yang dijelaskan. Nanti Bang Faruk akan konfirmasi kok Bunda paham atau tidak. Nanti kalau sudah mengerti satu penjelasan, baru pindah ke pertanyaan selanjutnya, baru itu namanya diskusi ilmiah. Baru Bunda kami nilai mencari ilmu bukan untuk berpolemik. Karena kalau Bunda berpolemik, saya maju. Aduh, saya sih nggak berpolemik, saya nggak Nah. suka yang kayak gitu. Saya cuma mau gini Bagus, aja lah. alhamdulillah. Jujur ngomong ya. Lanjut. Ini saya jujur ngomong. Kalian itu kan kalian itu kan cenderung bahas tentang Kristen, maksudnya bahas. Sementara kalau saya lihat nih Komal, saya juga ngobrol di hari-hari dalam kehidupan saya, sebetulnya banyak umat Islam yang belum mengerti juga tentang keislamannya gitu loh. Maksudnya kenapa nggak kalian berdakwah, bersiar gitu loh, daripada membanding-bandingkan ajaran? Karena saya harus jujur ya, di sini saya lihat Komal Kristen sama Islam itu bedanya jauh banget gitu loh. Contoh, ketika Kristen ditanya, Kristen jawab buka-buka ayat, Oke, itu bukan masalah kita, itu bukan masalah kita, itu urusan penilaian Anda. Kami nggak ada urusan dengan itu, urusan kami. Kalau Anda bilang kalian harus menjelaskan Islam, banyak umat Islam yang belum tahu, itu urusan kami. Karena kami juga punya ustadz, ada ahli fikih, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat, Ustadz itu sudah ada. Kami memang apologet. Jadi kami kalau Anda tanya kenapa kami membahas tentang komparasi Islam dan Kristen, ya karena emang itu kapasitas kami, kredibilitas kami. Bang Faruk apa kredibilitasnya sebagai mantan Kristen? Dia berhak memberikan ilmu pengetahuan, ilmu yang dia dapatkan by experience loh. Dan bahkan itu lebih tinggi daripada sisi akademik. Kalau saya apa? Akademik. Saya akademisi. Nah, kami kalau Anda bicara tentang menurut penilaian Anda Komal Kristen lebih mulia, itu nggak ada urusan sama kami. Itu penilaian Anda dan penilaian Anda belum tentu benar loh ya. Kalau kita uji nanti, saya punya banyak data di mana umat Kristen itu bahkan lebih keji daripada rum Islam. Tapi saya nggak mau mempermasalahkan itu dengan Anda. Karena itu debat kusir, itu penilaian, itu tentang rasa. Nggak mungkin Anda akan membela Islam, Anda Kristen. Nggak mungkin saya bela Kristen, saya Islam kok. Jadi nggak penting. Yang penting adalah pertanyaan Anda, yang muatannya itu ketika pertanyaan Anda itu ditanyakan kepada kami menggali ilmu kami untuk kami sampaikan. Biarkan Bang Faruk mengeluarkan seluruh ilmunya dari hasil pertanyaan Anda. Tapi dengarkan saudara saya ngomong dulu. Jangan Oke, potong-potong. lanjut. Silakan. Bang Faruk izin saya mau sholat dulu. Habis itu saya membuka materi, ada 2 materi yang mau saya sampaikan. Mau Mama Loren nama beliau. Mau Mama Loren ada di sini atau tidak, saya punya hak dan tanggung jawab untuk menjelaskan materi nama Hawa. Statementnya adalah nama Hawa tidak ada dalam Bible. Ya, itu saya bertanggung jawab. Saya punya data bukti. Yang kedua adalah bahwa Yesus sebagai seorang rasul tidak punya saksi pengangkatannya sebagai rasul. Saya bertanggung jawab itu. Ya, 2 materi ini akan saya paparkan secara komprehensif. Maksudnya saya mengambil banyak literasi dan saya akan mengkomparasinya Islam dan Kristen. Itu hak saya sebagai akademisi. Udi Tapi Rifan, nanti, sorry saya potong sebelum turun kalau nanti. gitu. Takutnya Ya. saya juga nggak keburu Anda balik, saya udah nggak ada karena saya lagi liburan posisinya. Ya, silakan. Saya cuma mau tanya, bagaimana dengan syahadat yang berkata aku bersaksi gitu loh. Sementara Pertanyaan Anda baru ya. Pertanyaan sementara baru Anda, ya. Oke. sementara Anda tidak hidup di situ, tidak menyaksikan hal itu. Kok ada pemahamannya apa? Kenapa mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Nah, itu kenapa dikatakan bersaksi? Karena Anda kan bicara saksi itu secara bahasa itu kan saksi itu harusnya menyaksikan atau merasakan gitu loh. Merasakan dalam arti sentuhan langsung di dalam momentum gitu loh. Itu yang saya pahami. Nah, nanti Anda jelaskan itu aja juga sekalian ya. Ini saya sebelum Anda turun, saya mau titip pertanyaan Anda ke Anda sih soal itu. Ya itu aja sih. Ya, oke. Lanjut. Saya sini langsung saya jawab singkat padat aja karena saya mau sholat zuhur ya. Pertama, saksi itu bahasa Indonesia bukan bahasa Arab.
Bahasa Arab itu memiliki jutaan kosakata, bahasa Indonesia cuma ribuan kosakata. Maka tidak semua bahasa Arab mampu di-cover oleh bahasa Indonesia. Bahasa Arab lebih dulu daripada bahasa Indonesia. Maka ketika kita mencari pemaknaan atau mentafsir sebuah diksi dari bahasa Arab tidak mengikuti bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang harus mengikuti bahasa Arab. Itu secara linguistik. Yang kedua, siapa bilang saksi itu harus hanya orang melihat? Anda pernah datang ke pengadilan nggak? Mendengar pernah ada saksi ahli nggak? Pernah mendengar istilah saksi ahli? Saksi ahli ya ada. Nah, saksi ahli itu diantaranya para dokter visum, ya, Ya. para orang yang bisa membaca mimik gestur, ahli psikologi. Apakah ketika mereka bersaksi mengatakan seorang tersangka kejahatan itu mereka langsung melihat kejadiannya? Tidak. Ya. Ya, tapi kalau kayak Maka begitu mereka, pendalamannya bentar, jangan dipotong dulu. Oke, Saya oke. belum selesai. Saya Ya. mengkonfirmasi kepahaman Anda tentang diksi kata saksi. Anda salah kaprah. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kita menggunakan ada istilah saksi ahli. Apa saksi ahli? Mereka yang bersaksi dengan keilmuannya. Apa maksudnya? Ya. Mereka menyatakan sikap bahwa betul si orang ini tersangka setelah dipelajari. Maka kami umat Islam, kenapa kami bersaksi? Karena kami dengan keilmuan menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Allah. Dari mana kami melihatnya? Bukan lihat Tuhan, tapi melihat Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Dengan melihat bagaimana alam dunia ini, maka kami bersaksi bahwa Allah adalah satunya Tuhan dengan ilmu, bukan dengan Ya. mata. Ingat, Oke, jangan kalau- dipotong, jangan dipotong dulu, dipotong dulu. Kan Oke. belum selesai. Ya. Saya mau sholat zuhur loh. Ya, oke, ya, Dengar, Anda berhadapan ini, abang saya ini berilmu loh. Bang Faruk ini, biarkan Anda dapat ilmu dari beliau. Nah, Oke. lalu, dan lucunya, seharusnya Anda jangan bertanya tentang saksi ke Islam saja. Yang lucunya ini loh, ya, nih. Nih, yang lucunya ini nih. Ingat ya, kata saksi itu adalah terjemahan dari kata syahadat. Ya, nih. Definisi syahadat itu yang harus Anda pahami. Definisi syahadat itu jangan dipersempit dengan kata saksi yang dipahami dalam perspektif bahasa Indonesia loh, karena syahadat itu bahasa Arab. Maka syahadat itu artinya apa? Beriman dalam Islam artinya apa? Artinya adalah ketika diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati dan ditunjukkan dengan perbuatan. Bukan melihat, bukan. Nah, dan lucunya istilah saksi ini harusnya Anda tanya nih. Anda kan bukan scholar. Anda bukan scholar ya. Nah, Anda perhatikan ini. Bahkan scholar Kristen sendiri paham makna saksi. Coba Anda lihat ini. Ini menggunakan apa nih? Syahadat Nikea loh. Syahadat ini bahasa Arab ini. Kesaksian Nikea. Apa kesaksian di Konsili Nikea Konstantinopel? Apa? Aku percaya akan satu Allah. Apakah sudah ada satu orang Kristen, setengah orang Kristen yang bisa membuktikan pernah melihat Allah? Kalau nggak pernah lihat, ngapain pakai kata syahadat? Artinya para penggagas, orang-orang Kristen yang berilmu daripada Anda, Mama, itu tahu bahwa makna syahadat ini bukan melihat pakai mata kepala. Karena kalau melihat pakai mata kepala, ini PA ini yang pakai kata syahadat Nikea ini. Iya, tapi kan itu kata-katanya aku Gitu. percaya, Uni Rifa, bukan aku bersaksi. Aku Ini percaya. kan katanya sama loh, mana di sini? Syahadat ya. Kami juga begitu kok. Aku percaya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa hanya satu Allah Tuhan. Nggak ada di situ bahwa aku bersaksi melihat Allah. Nggak ada. Sama. Aku percaya akan Ya, satu itu. Allah. Sama. Gini, Ini pakai sebentar, bentar Uni Rifa. dulu. Saya tidak berhak membuat Anda paham. Kepahaman itu hadiah loh. Saya sudah tunjukkan. Di sini kata yang dipakai syahadat. Apa ada satu Kristen yang melihat Allah Bapa? Ketika kalian sendiri tidak pernah melihat Allah Bapa lalu menggunakan kata syahadat, artinya hipokrit ini. Itu aja, clear. Jadi saya tidak berhak membuat Anda paham. Kepahaman hadiah dari Allah. Tugas saya menyampaikan data. Syahadat dalam Islam itu maknanya bukan melihat. Bahkan saya sudah tunjukkan dalam bahasa Indonesia juga. Saksi ahli itu bukan melihat terjadinya kejahatan loh, tapi memberikan kesaksian di depan umum, di depan mahkamah hukum bahwa orang ini terbukti bersalah karena ada ilmu yang diterapkan. Ya, begitu. Ya, selesai. Anda mau paham, Anda mau tidak paham, itu bukan urusan saya. Karena saya tidak berdosa di hadapan Allah ketika Anda tidak paham. Tugas saya hanya menyampaikan. Bang Faruk lanjut, saya mau sholat. Ya, Kak Mama silahkan bertanya 1001 pertanyaan kepada umat Islam. Tapi dengan catatan, kalau Anda mau membantah jawaban kami, bawa antitesis. Ya, bawa antitesis itu maksudnya apa? Bawa data, bantah dengan data.
Kalau Anda membantah dengan ketidakpahaman Anda, nggak ada urusan sama kami. Anda paham nggak paham itu nggak ada urusan sama kami. Kami tidak ada bertugas mengislamkan, membuat Anda paham. Tugas kami menyampaikan. Oke, Silakan terima Bang Faruk kasih dilanjut. sebelumnya. Siap. Saya Ya, mau sholat zuhur dulu. Ya oke, Assalamualaikum. Saya tanggapi sedikit ya tadi dari Udi Rifa gitu loh. Tadi berarti kan artinya ketika bersyahadat, bersaksi berdasarkan tadi penjelasan Udi Rifa, artinya seseorang yang berkata aku bersaksi itu kan harus ahli. Nah ketika bicara aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, berarti kan seorang itu harus setidaknya mengerti tentang sebuah kenabian gitu loh. Apa sih kenabian itu? Apa sih nabi itu? Setidaknya kan dia harus mengerti itu gitu loh. Nah bagaimana Anda bisa menjelaskan ke situ? Menurut logis saya, ketika orang yang tiba-tiba mendapat hidayah, bicara begini, bicara ekstrimnya ya, ada orang berjalan tiba-tiba Anda ceritakan tentang Islam, dia tidak punya kepercayaan apapun, atau dia merasa oke, saya masuk Islam deh, lalu dia mengucapkan syahadat, aku bersaksi, artinya kan itu harus dia mengerti dulu tentang apa itu nabi atau kenabian gitu loh. Nah jadi makanya saya bilang tadi kan kalau di situ kan konteksnya dikatakan aku percaya gitu loh, walaupun itu tadi dibilang syahadat nikah, tapi kan tetap artinya itu aku percaya gitu loh, bukan aku bersaksi gitu loh. Nah itu yang menurut Dari mana saya, Ibu bisa percaya? Kan Ibu tidak melihat. loh kan ya kalau firman Tuhan kan ditulis berbahagialah mereka yang tidak melihat Siapa namun firman Tuhan? percaya. Siapa yang dikatakan firman Tuhan yang mana, Bu? Firman Ya, Tuhan ya yang kitab mana? itu ada kalau firman Tuhan sendiri kan yang dalam pemahaman iman Kristen ya, firman itu ya Yesus itu sendiri, tapi firman itu kan artinya kata-kata Tuhan yang keluar dari Apa semua yang kata-kata ada Allah. dalam Bible itu firman Tuhan? Semua yang dalam Bible itu kalau secara letterless tidak semua firman Tuhan, artinya Selesai sudah Bang Baruk ya, ya. artinya Dia dari sendiri saya yang ini mengakui saya ya, sebagai- Ikhwan Bila ya. Saya sebagai Ternyata- awam. Baik. Loh, saya sebagai Baik. awam dengan Ya itu. sudah Bu, selesai Bu, nggak usah dijelaskan. Oh ya Kami udah kan nggak sudah apa-apa paham itu. poinnya, sudah paham Ini kan poinnya. adanya saya jawab. Menurut saya Alhamdulillah, Ikhwan tidak. Bila, dia sudah mengakui ternyata Oh, enggak. Bible itu tidak Enggak. semua firman Tuhan. Enggak, tidak semua firman Tuhan, Loh. tapi di situ adalah murni firman Tuhan. Nah, gitu loh. Itu jadi harus dipanjangkan Tidak semua dulu. firman Tuhan, Tidak semua firman tapi Tuhan murni firman Tuhan. Karena ada runutan kejadian, Pak. Gitu loh. Ada runutan kejadian soal apa peperangan, soal kelahiran. Itu ada runutan kerangkaian sejarah. Ya percaya Jadi, nggak yang dikatakan sama dia tadi, tidak semua firman Tuhan, Karena tapi murni firman Tuhan. Iya, betul. Ini bahasa betul, apa, Dan. Bu? Bahasa Loh, apa yang dipakai sama gini, Ibu ini? Murni firman Tuhan artinya apa? Semua yang dicatat itu bukan katanya, Pak, gitu loh. Ya bukan katanya, contoh kayak Apakah kalau- semua dalam Bible firman Tuhan? semua semua Bible dan Nah, firman gini Tuhan, gitu loh. sekarang. Gini, Ya. tidak semua firman Gini. Tuhan karena ada catatan-catatan sejarah kronologis. Tidak semua firman Tuhan. Tidak Selesai semua firman sudah, Tuhan karena ya. itu ada kronologis, Alhamdulillah. Pak. Ya, Tapi siap. murni firman Tuhan. Alkitab itu murni firman Tuhan. Itu pertanyaannya. Gitu loh. Ini Itu gimana jawabannya. sih ini? Loh, gini Tidak loh. semua firman Tuhan, tapi murni firman Tuhan. Pak Iya, Dito, betul dong. Kang Dito kan Gitu. di sini seorang akademis. Mengerti Ya, nggak bahasa itu semua- Indonesianya? Kalau nggak Pak Glenn, mengerti nggak? Arti murni itu apa sih? Kalau murni itu kan artinya yang original, otentik, yang Allah ucapkan, yang Allah ucapkan. Gitu loh. Murni bukan original. Dari mana murni itu original? Ya artinya gini Coba, loh, coba, murni buka itu kan KBBI, tidak murni itu ada artinya gini loh apa? Pak. Artinya Enggak, gini. enggak, jangan artinya. Kayak saya Buka ngomong KBBI. langsung gini loh Pak. Arti Saya murni ngomong apa? langsung saat ini walaupun bentuknya di komal ya di sini. Tapi ini kan saya langsung. Artinya ini murni saya yang ngomong, bukan perwakilan, bukan diwakili gitu loh Pak. Ya kan ini murni saya yang ngomong ya. Saya yang ngomong, ini pribadi saya yang ngomong melalui akun ini. Artinya apapun itu, tapi ini saya Pak, bukan diwakilkan. Itu arti murni. Sama Bapak minum murni es jeruk itu kan nggak ada campuran artinya gitu loh, ya kan, gitu loh. Murni, iya, tidak ada campuran kan? Ya. Murni itu tidak ada campuran, betul. Ya tidak gini, tidak semua betul, itu tidak ada campuran. Gini, Bapak minum es jeruk, Bapak tanya itu semuanya jeruk, bukan Pak, tapi ini murni jeruk. Nah itu kan sama saja, gitu loh. Alkitab itu semua firman Tuhan. Selesai ya? Saya bilang Gimana tidak, kalau itu murni itu ada firman campurannya, Bu? Tuhan. Sejak kapan? Sejak saya- kapan yang murni itu ada campurannya? Saya tanya sama Ibu. Ya makanya justru itu kan Nah, saya kita ngomong bahasa, bilang. Bu. Ini kita ngomong kaidah bahasa, Bu. Sejak kapan yang artinya murni itu ada campuran? Coba. Lah kan saya bilang Pak, itu kan Bapak minum air jeruk. Bapak tanya kan, itu jeruk semua.
Ya kan? Kalau udah dikasih es batunya, ya kan? Pasti jawabannya apa? Tidak semua kan udah ada es batu. Artinya begitu. Ya, Bu Mama Loren. Kabur. Aduh, aku baru mau ngomong. Jadi Iya, teman-teman, dia itu salah kalau dia bilang. Salah itu dia. ada yang Ada salah. yang Nanti aja kan gitu, ada yang lanjut aja kan ada yang gitu. lain. Setidaknya jadi edukasi Pasti nggak juga murni. buat kita di sini dan teman-teman di bawah kan. Oke, Biar kita aja. lanjut karena udah digedein ya. Jadi untuk lanjut sisi aja. edukasinya, Iya, kalau betul. dikatakan katanya Bible itu murni, bagaimana membaca Lukas 1 sampai Lukas 4. Lukas pasal 1, nomor 1 sampai 4. Dia mengaku di situ, apa katanya? Yang mulia Theophilus, aku melakukan penyelidikan dan kemudian memutuskan membukukannya. Bagaimana otak kita untuk menganalisa, kemudian beropini ini murni, ya murni bahwa kita penyelidikan kemudian dibukukan. Begitu Mama Loren. Aduh, kayaknya dia kenal saya ini langsung dia. Saya lanjut dulu nih. Aku mau sapa. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan nyalakan notifikasi dan jangan lupa komentar dan juga sarannya. Semoga dengan diskusi dan jawaban dari Uniriva dan apologet Islam lainnya dapat ilmu dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.